orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Silakan duduk. Kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadahmu ini Tuhan, kami meminta perkenanan Tuhan yang daripada Tuhan turun bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami meminta hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami percaya urapan Tuhan yang besar akan terjadi di tempat ini Bapa. Kami percaya bagi Engkau Tuhan, karena kami melayani Engkau Tuhan, karena kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Engkau Tuhan, sungguh kami sangat percaya bagi Engkau Tuhan, karena ibadah ini Bapa hanya untuk Engkau Tuhan dan bukan untuk siapa-siapa Tuhan, tetapi kami percaya ibadah-Mu ini Bapa mengandung janji yang benar-benar yang daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Engkau Tuhan. Tak selamanya Tuhan Yesus apa yang kami doakan Tuhan Engkau menjawabnya. Tapi kami percaya Engkau memberikan waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjawab
Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar kemuliaan doanya. Yesus menjawab kemuliaan doanya.
ada di dalam pihak kami Tuhan. Kami percaya bagi Engkau Tuhan. Engkau El Shaddai bagi kami Yesus. Kami percaya bagi Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah memandang wajah, Engkau tidak pernah memandang rupa kami Tuhan. Tetapi Engkau melihat setiap hati kami yang mau memuji, yang mau menyembah Engkau Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau menari, kami mau melompat, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau bersorak-sorai padamu Tuhan. Kami percaya
Itu semua kami berikan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap mau melompat kepada Tuhan. Mari katakan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri salam satu dengan lain, katakan engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga. Ada sukacita hari ini. Kasih space, kasih jarak. Kita akan menari, mau melompat di hadapan Tuhan. Ada amin. Kalau meninggikan nama Tuhan, dari tiap kuat dan penuh kemuliaan. Kami percaya Engkau Allah besaran kami. Yes. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
untuk berdiri. Amin. Amin ya. Kita percaya dengan kebenaran Tuhan dan komitmen kita. Kita ragu dengan Allah dan Tuhan kita ya. Gunung batuku dan jauh, kota bentengku tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku kabur. Bersamamu di dalamku, kau pada merubah hidupku ini. Tanganmu Tuhan, tanganku ini. Tuhan yang berada dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku kabur. Kuasamu di dalamku, kau pada menebar di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, aku tinggi, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Waktunya kita mendengar Voice of Pentecost. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan?
Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu, bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kini saatnya Tuhan kami memberikan sedikit berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami Tuhan, boleh Tuhan Yesus membawa sebagai persembahan yang menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus, supaya ada persediaan di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Apapun yang dilakukan mereka, Engkau membuatnya semuanya berhasil
kasih Bapa, kami akan memberikan dengan sukacita yang daripada Engkau. Haleluya. Amin. Silakan persembahan dijalankan. Mari kita bawa pujian kita. Kuasa-Mu Engkau lebih besar.
berdoa, Roh Kudus bekerja secara luar biasa di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, firman Tuhan yang akan ditabur, akan mendatangkan sukacita, akan membawa kami semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau dan menjadi para pemberita-pemberita-Mu yang tangguh dan efektif, yang siap dipakai untuk memberitakan kabar keselamatan kepada segala suku bangsa di dunia. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan dulu. Shalom. Saya mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Gembala yang melalui Bang Agus memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, kita sore hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hanya 3 ayat yang kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, apabila dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan sore hari ini ya adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih pentingnya Injil Kerajaan Allah itu? Kalau Injil itu adalah kabar baik, atau dalam bahasa itu evangelion. Kabar baik artinya begini, secara aktif kita memberitakan kabar baik itu. Bapak Ibu, apalagi kalau bulannya Black Friday, pasti kita beritahu kepada teman-teman, di sana ada diskon, di sana ada pakainya bagus-bagus tapi murah. Kita mau mengabarkan kabar baik itu kepada teman-teman, saudara-saudara kita, bahkan kenalan-kenalan kita. Nah, saat ini kita mau, saya mengajak kita, bukan kita hanya memberitakan kabar baik yang dari dunia, yang murah, yang bagus tapi murah, tapi saya mau kita lebih dalam untuk mengerti apa itu Injil Kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Rasul Paulus. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya ada perbedaan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya, pasti dia akan binasa. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertama-tama kepada orang Yahudi dan tetapi juga kepada orang Yunani. Ini berbicara tentang global. Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Yesus datang bukan hanya satu golongan saja. Yesus datang untuk semua golongan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab-kitab Injil, kerajaan Allah itu berkaitan dengan apa? Penyembuhan, pengadaan mujizat-mujizat, pengusiran setan-setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, mereka sedang terikat. Mereka sedang tidak bebas. Mereka terus berjuang untuk apa? Bebas daripada ikatan-ikatan kuasa kegelapan.
Untuk itu, solusi yang terbaik adalah Injil Yesus Kristus yang harus kita beritakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, karena apa? Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir dalam hati seseorang, ketika Yesus hadir dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam segala situasi, ketika Yesus hadir, di situ ada jalan keluar. Ya, seperti lagu kita yang pertama tadi, ketika Yesus datang, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Injil Kerajaan Allah itu. Dan di dalam Matius pasal 24 ayat 15 dia bilang begini, dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia. Bukan cuma di Vietnam, bukan cuma di Indonesia. Dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Ya. Jadi Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu baru Tuhan datang. Bapak Ibu, kebanyakan kita berbicara tentang Yesus Kristus yang akan datang yang kedua kali, sementara kita tidak memberitakan tentang Yesus yang sudah datang yang pertama kali. Banyak sekali orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus yang ketika dia datang yang pertama. Kalau orang-orang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang datang pada pertama kali itu, tidak mungkin mereka akan diselamatkan pada kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Karena tadi di Roma pasal 1 ayat 16 jelas, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan menolong kita untuk mengerti secara lebih mendalam firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana Injil Kerajaan Allah itu diberitakan? Ya, bagaimana? Tadi di dalam Matius 15 bahwa karena Injil Kerajaan itu akan diberitakan di semua bangsa, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bagaimana caranya? Adalah di ayat yang pertama. Pergi, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, teks kita pada hari ini bagaimana pelayanan Yesus di daerah Galilea. Ya, jadi ketika Yesus pelayan di dunia 3,5 tahun, dia lebih banyak menggunakan waktu untuk melayani di wilayah Galilea, Dekapolis dan selain dan yang lainnya yang di sekitarnya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa-desa untuk apa? Untuk jalan-jalan? No, untuk shopping atau untuk pergi ke Black Friday? Bukan. Ketika Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jelas. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Artinya apa? Yesus berjalan berkeliling. Yesus tidak punya tempat favorit. Setiap minggu saya ke sini, setiap bulan saya ke sana dan sebagainya. Bukan. Yesus tidak mempunyai tempat yang favorit. Yesus terus berjalan memberitakan Injil Kerajaan Allah tanpa kenal lelah. Yesus terus berjalan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena di dalam pasal 9 ayat 58 Yesus katakan begini. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 58 Yesus katakan begini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, anak manusia. Yesus ketika dia hidup di dunia ini bilang apa? Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan. Artinya apa? Yesus terus berjalan berkeliling, terus mencari yang terhilang, terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena Injil Kerajaan Allah yang bisa membebaskan orang dari kuasa kegelapan. Injil Kerajaan Allah yang bisa membuat orang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat yang pertama, dia bilang apa? Tidak lama sesudah itu. Artinya di konteks sebelumnya pasal yang ke-7, apa kegiatan yang Tuhan kerjakan di sana? Apakah Yesus hanya berjalan berkeliling di pasal 8 ayat 1, 2 dan 3? No. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-7,
Yesus pasal yang ke-7, di pasal yang ke-7 di bagian pertama, di Kapernaum, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Yang berikut, dia jalan-jalan pergi ke Nain lagi, berkeliling ke Nain, dan Yesus membangkitkan seorang anak muda. Kemudian Yesus terus berjalan, dan dia bertemu dengan seorang perempuan yang berdosa, dan perempuan itu mengurapi Yesus. Dan tidak lama sesudah itu, artinya di pasal sebelumnya ayat 7 dan ayat yang 8, Yesus terus berjalan berkeliling mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus terus berjalan berkeliling untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kata sesudah itu di dalam keterangan bahasa Yunani-nya dia bilang begini, Yesus berjalan berkeliling secara teratur, berturut-turut dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi Yesus bukan sembarangan pergi. Yesus punya ukuran, saya akan ke sini, selanjutnya saya ke sini. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 18 ayat 23, Rasul Paulus mencontohi apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia bilang begini, setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia hendak berangkat pula lalu menjelajahi seluruh Galatia dan Firgia untuk apa? Meneguhkan hati murid-murid. Jadi tidak lama sesudah itu, Yesus terus berjalan berkeliling untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Jadi bagaimana Injil Kerajaan Allah itu diberitakan? Kita harus berani pergi. Pergi, Bapak Ibu. Kita bukan pergi saya mau pergi ke satu desa ini untuk memberitakan Injil. Pergi. Ada yang punya panggilan untuk pergi secara langsung ke suku-suku terabaikan. Ada yang punya panggilan untuk pergi ke suku-suku terabaikan itu melalui doa. Ada yang punya panggilan untuk pergi ke orang-orang suku-suku terabaikan itu melalui finansial yang dia punya. Jadi kalau kita semua pergi, siapa yang mau dukung? Siapa yang mau mendoakan? Jadi antara orang yang pergi ke ladang misi, orang yang berdoa, orang yang mendukung secara finansial itu sama pentingnya di hadapan Tuhan. Jadi jangan berkata, oh dia lebih hebat, dia lebih luar biasa, dia bisa menghadapi tantangan-tantangan dengan hebat. Dia bisa menjalani tantangan di sana karena apa? Karena doa-doa kita. Dia bisa mampu karena dukungan kita. Jadi Injil Kerajaan Allah itu akan terus berjalan ketika orang percaya, gereja Tuhan, dimanapun kita berada, bersatu hati untuk apa? Pergi bersama-sama menjangkau suku-suku terabaikan. Amin. Amin. Mantap. Ya. Yaitu pergi. Jadi kita terus bersemangat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti kita akan lihat berikutnya akan lebih menarik lagi. Bapak Ibu, di antara Yesus itu lahirnya datang ke Yerusalem. Ya. Yerusalem adalah tempat-tempat raja-raja sebelumnya ada di situ. Sebelum ganti raja-raja, semua raja-raja mereka stay-nya di Yerusalem. Ya, karena di situ pusat kerajaannya, di situ semua tersedia. Tapi perhatikan, dari Yerusalem, Yesus harus jalan sampai ke Galilea. Ya. Coba kita lihat jaraknya. Jarak dari Yerusalem ke Galilea itu 5.137 km. Yesus harus berjalan untuk apa? Hanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ingat, waktu itu belum ada pesawat. Ya. Dan kalau naik pakai mobil 43 jam lebih. Tadi sebelum kita beribadah, saya sama Pak Manokar sempat cerita ke mana Pak? Yang Kanada. Ke Kanada, dari Indonesia ke Kanada naik pesawat itu masih 18 jam. Ya. Ini kalau pakai mobil 43 jam lebih, hampir 2 harian. Bapak Ibu, Yesus tidak pernah kenal lelah hanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sementara kita, orang-orang yang tidak percaya ada di sekitar kita. Kenapa kita tidak mendoakan dia? Kenapa kita tidak melayani dia? Nah, ada apa di Galilea Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Di Galilea adalah pada waktu adalah pusat di mana bangsa-bangsa itu berkumpul di situ.
di dekat Galilea ada Samaria. Ada Dekapolis. Dekapolis ini artinya 10 bangsa-bangsa yang berkumpul di Galilea. Artinya, kenapa Yesus harus jauh-jauh sampai ke Galilea untuk memberitakan ini kerajaan Allah? Karena di Galilea lah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan berkumpul di sana. Dan Yesus mau supaya orang-orang yang berkumpul di Galilea itu ketika mereka mendengar Injil kerajaan Allah dan kembali ke kampung halaman mereka juga akan memberitakan bahwa ada satu juru selamat yang dipercayai Yesus Kristus yang perlu kita percayai. Tapi perhatikan di Galilea apa? Ada kolam Bethesda, ada Tiberias, ada Kana di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Jadi Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat di luar daripada ibu kota di Yerusalem. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri bahwa ketika dia kembali ke Yerusalem, bangsanya sendiri menolak dia. Dan Yesus mau agar namanya Injil Kerajaan Allah itu tersebar sampai ke ujung bumi. Ya. Ada Kana, ada Tiberias dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan yang berikut, di mana Injil Kerajaan Allah itu harus disampaikan? Ya, ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari mana? Kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Konteksnya di Galilea jelas, yaitu Injil Kerajaan Allah diperlukan di suku-suku terabaikan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya punya satu lilin, saya lebih baik nyalakan lilin di tempat yang gelap daripada saya nyalakan lilin saya di tempat yang terang benderang. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, artinya kita sudah punya terang Kristus. Terang itu jangan kita nyalakan di tengah tempat yang terang benderang. Itu tidak ada berguna, tidak ada efeknya. Terang yang kita miliki lebih bagus kita bawa ke tempat yang gelap. Supaya apa? Orang-orang di tempat yang gelap itu merasakan apa yang namanya terang sukacita daripada surga. Ya. Yesus berjalan dari desa ke desa dan dari kota ke kota. Terjemahan dari bahasa Yunani dari desa ke desa itu artinya kome, ya, kome atau dalam artinya dari kampung ke kampung. Ya. Jadi Yesus bukan berjalan cuma dari kota ke kota, tapi dari kampung ke kampung. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, siapa sih yang mau ke kampung? Bagaimana kehidupan di sana? Bagaimana toiletnya di sana? Bagaimana kalau saya butuh rumah sakit yang besar atau saya perlu makan di McDonald? Apakah di desa ada? Ketika saya sakit atau ini, apakah saya bisa langsung dilarikan ke rumah sakit? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pikirkan, pertimbangkan secara matang, baru kita mau ke desa. Kita mau ke desa pun 1-2 minggu juga lama lah. Paling 3-4 hari balik lagi kita ke kota. Jadi Yesus mau berjalan dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, hanya untuk apa? Hanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebegitu pentingnya Injil Kerajaan Allah sehingga Yesus harus bekerja keras. Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kami pelayan ke Tamiang, di sana ketika saya bilang saya mau ke toilet, mereka cuma tunjuk begini, sana, saya toilet begini, kok nggak ada bangunan toilet di sana. Tapi mereka tunjuk ke sana, ya udah karena mereka tunjuk ke sana, udah saya ke sana lah, sambil jalan, sambil dahan-dahan. Jadi di situ cuma ditaruh karung yang ada 4 tiang, terus dililit gitu. Itu toilet mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berjalan dari kampung ke kampung, dari desa ke desa hanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia mau berani bayar harga. Yesus loh Bapak Ibu. Ini bukan kepala perusahaan, ini bukan presiden, ini bukan Yesus, Raja di atas segala raja. Ya. Tuhan yang punya kuasa yang begitu luar biasa. Yesus bilang kamu out sekarang. Tapi dia mau berjalan dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus berjalan
berkeliling dari desa ke desa. Yesus di sini ada seorang penafsir mengatakan bahwa Yesus menjelajahi Galilea secara sistematik. Artinya setiap desa dia menjelajahi. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Yesus tahu ada orang yang memerlukan Injil Kerajaan Allah di sana. Ya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Galilea lah murid-murid sebagian murid Petrus dan saudaranya dipanggil untuk apa? Menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan yang ketiga, ini adalah saat ini di mana ide kerajaan Allah itu diperlukan. Di yang bagian merah, peta bagian merah ini adalah orang-orang Muslim. Ya. Yang biru itu adalah orang Hindu, yang hijau adalah etnik religion dan selanjutnya. Jadi suku-suku yang masih terabaikan di dunia ini saat ini mungkin lebih ada 17.427 suku. Puji Tuhan, 10.000 lebih sudah terjangkau. Dan saat ini masih ada 7.414 suku yang masih belum terjangkau. Bapak Ibu bisa cek di salah satu lembaga yang secara khusus menghitung setiap suku demi suku untuk dicek, bisa dicek di Joshua Project. Ya. Suku yang terabaikan artinya suku tersebut orang percayanya masih di bawah 2%. Ya. Dan populasi saat ini 7 miliar lebih orang, dan suku yang orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengar Injil itu adalah 3,34 miliar orang. Untuk orang-orang inilah Tuhan Yesus menebus saudara dan saya. Amin. Mereka sedang menantikan terang Kristus dari kita. Kalau kita nggak pergi untuk menjangkau mereka, kalau kita nggak mendoakan, kalau kita nggak mendukung, Bapak Ibu, yang terabaikan akan terus terabaikan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua dan mereka binasa. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita sadar bahwa kita diselamatkan untuk menjadi alat kerajaan Allah, maka kita akan mau bertindak. Hanya orang yang memiliki hati Bapa, hati yang mengasihi suku-suku terabaikan, hati yang memiliki jiwa, hati yang memiliki belas kasihan, yang mau pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut, siapa yang harus pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah? Ibu, kalau kita baca di ayat 1 dan ayat kedua, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa-desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi orang yang paling pertama memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus Kristus. Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa ini loh tugas kalian itu, tugas utama kalian itu ini. Kita harus terus bergerak, berjalan, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus adalah Injil itu sendiri. Aduh, betapa bahagianya ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bukan langsung ketika surga sekarang ya. Ketika kita merasakan sukacita dengan Tuhan, luar biasa suasana hati kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Dan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya, memberikan teladan kepada perempuan-perempuan yang mengikuti dia, memberikan teladan kepada kita semua bahwa kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang berikut, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid. Ke-12 murid ikut bersama-sama dengan dia. Ayat 1 bagian terakhir, ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata murid-murid bersama dengan dia, itu artinya bersama-sama dengan Yesus, menyertai Yesus, bersama-sama dengan mengikuti Yesus, beserta memihak kepada Yesus, di sampingnya Yesus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa Bapak yang dikasih Tuhan? Ketika kita mengambil langkah untuk hidup kita mau dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, kita sedang berjalan bersama-sama dengan Allah. Amin. Entah di pekerjaan kita, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada,
untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka kita berjalan berdampingan dengan Tuhan. Kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu latar belakang para murid-murid mereka kebanyakan nelayan. Tetapi ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, mereka siap dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Allah, mereka mengguncangkan dunia. Dari Yesus ke murid-murid, dari murid-murid sampai ke kita, sampai ke Indonesia, sampai ke Vietnam, dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Itu karena dari Yesus dan kepada kedua belas murid mengguncangkan dunia, bahwa Injil Kerajaan itu bagi segala suku bangsa, bukan hanya untuk pribadi kita sendiri saja. Injil Kerajaan Allah benar-benar harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang kedua, dia bilang begini, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Dari roh-roh jahat. Ya. Oh, siapa yang Yang berikut adalah semua orang percaya. Siapa yang harus memberitakan Injil Kerajaan Allah? Semua orang percaya. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya dua panggilan, seperti dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, kita punya panggilan untuk diselamatkan, mati masuk surga, amin. Tapi yang kedua, jangan lupa, kita juga punya panggilan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya ambil satu saja. Saya sudah terima Yesus, selamat, puji Tuhan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Kita punya dua panggilan yang tidak bisa dipisahkan. Panggilan untuk mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, panggilan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan, kamu dari golongan ini yang boleh memberitakan Injil, kamu dari golongan ini tidak usah. No, semua orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya tanggung jawab yang sama. Yaitu apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari ketujuh roh jahat. Bapak Ibu, kata roh-roh jahat itu, perempuan-perempuan yang disembuhkan dari roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu dalam bahasanya itu pneuma oneros, artinya roh yang jahat, buruk, penuh dengan dosa. Orang jahat dalam kurung iblis, orang jahat yang punya hati iblis, hati yang buruk, perasaan hati nurani yang tidak sehat, hati yang dipenuhi dengan iri hati, dengki, amarah, jiwa yang dirasuk, yang penuh dengan kejahatan, atau dibilang buah yang busuk dari dalam, kejahatan, perasaan bersalah. Ini kalau masih ada dalam kehidupan kita tidak akan berani mengambil keputusan untuk menjadi agen kerajaan Allah. Ya. Kita harus dibebaskan daripada roh-roh ini. Ya, itu roh jahat, buruk, penuh dengan dosa, orang jahat, hati yang buruk, perasaan hati orang yang tidak sehat, hidup dipenuhi dengan iri hati, dengki, amarah, dan lain sebagainya. Kalau kita masih punya masih ada dalam hati kita, saya yakin kita tidak mau berani mengambil keputusan untuk menjadi agen kerajaan Allah. Bagaimana kita mengasihi suku-suku terabaikan sementara kita masih membenci diri kita sendiri? Bagaimana kita mau mengasihi orang lain sementara tetangga kita, teman kita, sahabat kita masalah saling iri, dengki, amarah dalam kehidupan kita? Tidak bisa. Itu menjadi penghalang dan itu dipakai iblis untuk apa? Untuk membatasi kita, untuk mencegah kita, untuk apa? Tidak terlibat dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maria Magdalena sebelum dia melayani Tuhan, dia harus dibebaskan dari roh ini. Kalau
kalau kita belum dibebaskan daripada roh-roh ini, kita tidak akan pernah bisa. Pasti selalu ada alasan bagi kita. Saya masih begini, saya masih begini, dan lain sebagainya. Selalu ada alasan untuk terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Baik itu berdoa itu gratis Bapak Ibu. Atau ada yang bayar? Enggak. Gratis, dan dimanapun kita bisa berdoa. Kita tidak ada satu patokan kita harus menghadap kiri, kanan, timur, barat baru berdoa. No. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Tetapi kalau kita masih memiliki pneuma poneros ini Bapak Ibu, hati-hati. Kita sedang, rohani kita tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Orang percaya setiap hari harus menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi roh-roh ini, hati kita itu hanya kita, iblis dan Tuhan yang tahu. Apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, hanya kita yang tahu. Kalau masih ada hal-hal seperti ini yang ada dalam hati kita, perlu kita bereskan. Undang Tuhan Yesus masuk, hadir dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus hadir dalam diri kita, hidup pribadi kita, maka kita akan punya jiwa yang bersemangat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu melayani di Sopcang, ketika kita melayani orang, kita tawarkan Tuhan Yesus, mereka terima. Tapi mereka menempatkan Tuhan Yesus sebagai salah satu dari dewa mereka. Artinya mereka betul-betul roh-roh seperti ini masih dalam diri mereka. Berarti mereka tertutup. Mereka menyetarakan antara dewa-dewa yang mereka sembah dengan Tuhan Yesus. Kata mereka, semakin banyak dewa semakin bagus, semakin mancur, semakin sukses dan sebagainya. Tapi kita yang kalau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa melangkah dengan iman. Amin. Jadi jangan sampai kita menghalangi diri kita sendiri dengan memelihara hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk tidak mau terlibat dalam pelayanan misi. Pertanyaan yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah perempuan-perempuan tadi dibebaskan daripada ketujuh roh jahat itu, apa dampaknya? Apa yang dilakukan? Dan apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ketiga, Yohana istriku Sabendahara Haris, Susan dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan yang tadi disembuhkan dari roh jahat itu, apa? Mereka apa? Melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Jadi sebelum diubahkan oleh Tuhan, sebelum mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sebelum roh-roh pneuma poneros itu, iri hati, dengki, amarah dan lain sebagainya, itu masih ada dalam hati mereka, mereka belum terlibat. Tetapi yang dikasih Tuhan, setelah mereka dibebaskan daripada ketujuh roh jahat itu, apa yang terjadi? Mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan-perempuan dalam kebudayaan orang Yahudi, mereka bukan nomor satu, minta maaf. Dalam kebudayaan orang Yahudi, perempuan-perempuan itu nomor dua. Perempuan itu tugasnya hanya melayani suami atau melahirkan anak, melahirkan keturunan dan lain sebagainya. Untuk hal-hal penting itu mereka tidak bisa dilibatkan. Ya. Bagi orang Yahudi, status kedudukan wanita berada di bawah kedudukan pria. Wanita adalah golongan masyarakat kelas 2 sebab tempat dan peran utama dipegang oleh pria. Tetapi perkembangan selanjutnya, tradisi ini tidak mutlak lagi. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Alkitab menempatkan bahwa peran penting kaum wanita dalam keluarga, masyarakat, sejarah keselamatan. Kaum wanita tidak memiliki peluang untuk berkarya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam perikop kita hari ini, kita bertemu dengan apa? Beberapa perempuan, beberapa wanita yang dilibatkan Tuhan Yesus dalam pekerjaannya. Artinya apa? Yesus tidak pernah membedakan antara pria dan wanita. Keduanya menjadi fokus
untuk mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di tengah situasi budaya yang seperti itu, para wanita-wanita ini masih mencari cara bagaimana ya saya mau terlibat dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kalau ketahuan suaminya? Apalagi ada istri Kusa, bendahara Herodes. Ini berhubungan dengan kerajaan. Bagaimana kalau pihak kerajaan tahu dan lain sebagainya. Tapi perempuan-perempuan setelah mereka diubahkan oleh Tuhan, setelah roh-roh jahat itu dibebaskan dari mereka, pikiran mereka dijernihkan oleh Tuhan, melihat manusia seperti Tuhan melihat suku-suku terapetnya seperti hati Allah yang rindu untuk membebaskan mereka dari kuasa kegelapan. Mereka mau melayani rombongan Tuhan Yesus dengan apa? Kekayaan mereka. Kata melayani itu adalah melayani pelayanan yang dilakukan sampai sekarang, ya, untuk mengantarkan bantuan. Ya. Kata melayani, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu. Kata melayani itu adalah melayani pelayanan, layanilah, lakukan sampai sekarang untuk mengantarkan bantuan. Artinya apa? Perempuan-perempuan ini terus melayani Tuhan Yesus Kristus sampai mereka dipanggil Tuhan. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, percaya kepada Tuhan, ingat, kita punya dua panggilan. Yang pertama, keselamatan sudah kita miliki. Yang kedua yang tidak boleh kita sepelekan adalah terlibat dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus terus melakukan ini. Karena apa, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi segala suku bangsa. Perempuan-perempuan ini, Bapak Ibu, artinya apa? Yesus menepis anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi kaum wanita untuk berkarya. Sekarang masih ada, amin? Amin. Para wanita, ambil bagianmu untuk apa? Untuk Tuhan kasih tunjuk ke saya bagian mana yang saya mau ambil untuk mau terlibat. Tuhan tidak membedakan antara pria dan wanita. Yang kedua, Yesus ingin menunjukkan bahwa wanita-wanita yang telah mengalami sentuhan kasih, telah mengalami keselamatan yang dari Tuhan, telah mengalami anugerah dari Tuhan, telah mengalami sukacita dari Tuhan, akan mewujud nyatakan itu dalam kehidupan mereka. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, jangan simpan. Amin. Amin. Harus pancarkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan cuma hanya kita sendiri, Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang dikasih Tuhan, di Sopjang ada yang dulu pernah saya share di grup IPC. Ada satu kita buat kelas, dan di kelas itu memang orangnya Budi semua. Perempuan namanya Ciling. Ciling itu waktu masih belum percaya, setiap hari pokoknya yang penting jam untuk mempersembahkan membakar ukupan. Walaupun kita sedang belajar, dia permisi untuk membakar ukupan dulu. Tapi setelah dilayani, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia melepaskan semua itu, dia dibaptis, dilayani, dan sekarang Bapak Ibu, dia menjadi orang damai bagi kami waktu kami mencari rumah di sana. Dan yang paling luar biasa, seperti visi misi yang Tuhan taruh di hati kami menginjili orang dan memuridkan dia supaya dia juga bisa memuridkan orang lain. Dia juga bisa menginjili orang lain. Dan Bapak tahu, Ciling yang baru percaya itu, bapaknya itu, dia doakan, dia terus sampaikan secara perlahan-lahan. 2 minggu lalu, bapaknya kesaksian, saya dilayani oleh anak saya untuk datang ke gereja, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Minta maaf, Ciling ini, dia punya 3 anak dari bapak yang berbeda. Tapi ketika dia dibebaskan dari segala kegelapan dia di masa lalu, dia diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus hadir di hati dia, di pikiran dia, di pekerjaan dia. Tuhan bisa memakai dia secara luar biasa. Seperti lauk kita tadi yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima Tuhan Yesus dalam hatimu, pikiranmu, undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu salah satu-satunya solusi agar apa? Agar kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Mother Teresa yang tadi kita baca,
Dia udah tua, dia tidak punya apa-apa. Tapi karena dia sudah diubahkan oleh Tuhan, dia sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mau berkorban. Bayangkan, ada 123 negara yang bisa menjadi dampak bagi dia. Bapak Ibu, kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu berbeda. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat is okay. Saya terima Tuhan Yesus dan saya stop. Tapi kalau kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika saya terima, terang itu akan saya pancarkan kepada orang lain, supaya orang-orang di sekitar kita mau melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya untuk terlibat dalam pelayanan bisnis dunia, bukan hanya berbicara tentang uang dan uang. No. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita bisa bantu untuk melayani Tuhan, pakai itu untuk melayani Tuhan. Ya. Amsal katakan bahwa ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita memiutangi Tuhan. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata kekayaan itu bahasa Yunani adalah huparkonta, artinya miliknya, hartanya, kekayaannya. Dengan kekayaan milikku segala yang ku miliki, kalau perlu saya pakai untuk melayani Tuhan. Perempuan-perempuan yang tadi mengalami kerasukan 7 roh jahat itu, sebelum mereka dibebaskan dari 7 roh itu, mereka tidak mau milikku sendiri, enak aja tuh. Untuk keluarga kok, untuk anakku kok, untuk masa depan anakku, untuk apa saya ambil untuk melayani Tuhan? Masih ada banyak alasan yang menghalangi kita untuk terlibat dalam pelayanan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi ketika mereka diubahkan oleh Tuhan, miliknya, hartanya, kekayaannya, milikku ini untuk Tuhan. Hidup Rasul Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Amin. Amin. Hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Tapi aku menggenggam alat apa yang Tuhan berikan kepadaku. Masih ini, masih itu, dan sebagainya. Apa yang dikasih Tuhan? Kalau kita melihat kesaksian kemana kita di ibadah kuliah, kita bersaksi tentang bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau saya perhatikan, hampir setiap yang mustahil Tuhan tolong. Amin. Kita melihat kesaksian kemarin, bahwa kita melihat bahwa ini sepertinya sudah jalan buntu, sepertinya sudah tidak bisa. Tapi Pak Herman katakan bahwa Tuhan, saya yakin sampai last menit pun pasti Tuhan tolong, dan Tuhan buktikan itu. Amin. Artinya apa? Yang hal-hal yang ece-ece itu gak usah terlalu kita khawatir. Masalah kecil dari kesaksian dari Bang Rian, masalah mobil mau ke gereja, start mobilnya gak nyala-nyala, tapi Roh Kudus gerakan hati Bang Rian. Bapaknya udah nyerah, udahlah kita harus ke gereja gak apa-apa, minggu ini kita di rumah aja. Tapi Bang Rian, Pak, 1 kali lagi, dreng nyala, jalan ke gereja. Hal-hal yang sepele Tuhan jawab. Ya, kadang kita lupa, itu biasa. Itu karena saya. Itu karena pas dia mau nyala aja. Itu karena ya pas dibantu oleh orang ini, orang itu, dan lain sebagainya. No. Kita sukses bukan karena kita, karena Tuhan yang membuka jalan sehingga kita sukses. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita, karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita supaya kita menjadi anak yang pintar, orang yang cerdas. Dan Tuhan mau kita memakai semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Memberitakan apa? Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah, kekuatan Allah. Injil Kerajaan Allah, Allah itu sendiri. Ketika orang menerima Injil itu, Allah itu, Yesus itu sendiri, maka hidup mereka akan diubah oleh Tuhan. Seperti Ciling yang ada di Sokjan. Tidak ada yang mustahil. Siapa yang sangka orang punya latar belakang yang begitu gelap, tapi ketika dia dipulihkan Tuhan, dia diubahkan oleh Tuhan, Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kesimpulan. Agar Injil Allah dapat diberitakan sampai ke segala suku bangsa, maka yang pertama adalah kita tidak boleh berdiam diri. Kita apa? Harus
Harus pergi. Pergi, ingat, pergi bisa kita pergi melalui doa kita. Kita bisa pergi secara langsung ke suku terabaikan itu atau kepada orang-orang yang belum percaya yang kita beritakan Injil. Kita juga bisa pergi dengan kekayaan yang kita punya. Seperti apa? Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa. Untuk apa? Untuk shopping? No. Untuk apa? Jalan-jalan? No. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena Yesus tahu ini adalah hal yang penting. Ketika orang menerima Injil, pasti mereka diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, harus ada tujuan dan tempat yang tepat. Di poin yang kedua tadi apa? Suku-suku terabaikan, 7.400 suku sedang menantikan terang Kristus dari Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, hari ini kita doakan Swedia, Vietnam, Indonesia. Orang-orang di negara-negara ini bukan cuma kita berdoa saja Bapak Ibu. Berdoa dan bekerja. Tadi di VOP dibilang apa? Kita jangan hanya berdoa. Jangan berdoa dan pangku tangan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Tapi tanpa ada usaha tidak bisa. Kita harus ada tujuan yang jelas. Yang ketiga, ada kerjasama atau keterlibatan untuk antara apa? Semua orang percaya. Bukan cuma laki-laki doang, bukan cuma perempuan doang, bukan cuma anak-anak, remaja dan sebagainya, tapi semua lapisan orang percaya. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi duta kerajaan Allah. Ya, duta loh. Orang-orang seperti Ibu Jojo diutus ke Vietnam sebagai utusan dari Indonesia. Dia harus menyampaikan apa yang ada di Indonesia, apa yang bisa menjadi peluang supaya orang bisa mau ke Indonesia. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita harus menyampaikan kepada orang apa yang tentang kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya orang mau ke sana, supaya orang mau percaya kepada kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan kita sia-siakan semua yang kita punya untuk hal yang tidak perlu. Yang terakhir, harus ada yang mendukung dalam keuangan, doa dan segala sarana yang diperlukan demi apa? Injil sampai kepada suku-suku terabaikan. Ya. Kita bukan cuma hanya percaya, tapi kita harus terlibat secara nyata. Tuhan, saya mau ambil bagian ini. Tuhan panggil saya dalam bagian ini dan sebagainya. Semakin banyak orang yang berdoa bagi suku-suku terabaikan, bagi misioner yang sedang melayani dilarang di suku-suku terabaikan, semakin hari Tuhan semakin membuka jalan. Bapak Ibu, doa itu seperti serangan udara. Sebelum kita ke Sokjam, kita bisa kirim doa dari sini ke Sokjam. Amin. Sebelum kita pergi ke tempat tertentu, kita bisa mendahului dengan apa? Dengan doa, supaya Tuhan mendahului, Tuhan membuka jalan sehingga ketika kita sampai di sana, Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan hidup selama kita ada di dunia ini. Bapak Ibu, kenapa kalau pas orang dipanggil Tuhan, dia bilang apa? Meninggal dunia. Kemana dia? Ayo coba. Berarti dunia ini bukan tempat kita. Meninggal dunia, artinya kita ke tempat yang lain. Kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, Rasul Paulus kata bahwa kita ini hanya numpang di dunia ini untuk menjadi terang bagi orang lain. Nah, kesempatan hanya satu kali Tuhan berikan. Kalau kamu tidak menggunakan satu kali hidup di dunia ini untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu, dan Tuhan datang, celakalah kau. Celakalah suku-suku bangsa yang belum pernah mendengar Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum Tuhan itu datang yang kedua kali. Artinya apa? Kita harus bekerja keras. Harus ada orang yang... Bapak Ibu minta maaf, saya di poin terakhir ini bukan berarti minta ya. Artinya kita betul-betul harus terlibat, karena memang itulah panggilan kita. Kalau kita tidak pergi, masa agama lain yang datang? Mereka datang dengan membawa Tuhan mereka. Sementara kita punya power yang luar biasa ini kita gak pakai.
Kita punya kuasa yang luar biasa. Amin. Kitalah warga kerajaan Allah, kitalah utusan-utusannya Tuhan, kitalah rekan sekerjanya Allah. Untuk apa? Memberitakan apa sih keuntungan kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa yang kita alami seperti perempuan-perempuan yang tadi dirasuki oleh 7 roh jahat itu, ketika mereka dibebaskan oleh ke 7 roh jahat itu, mereka akan menjadi berkat. Amin. 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 Bapak Ibu, terima kasih. Inilah firman Tuhan yang saya sharing kepada kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan dalam hidup saya yang satu kali ini? Hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat, apa yang Tuhan mau saya kerjakan selama saya masih hidup di dunia ini? Mari dalam perenungan yang dalam kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, ini hati kami ya Tuhan. Firman-Mu telah ditaburkan. Tolong kami ya Tuhan. Kami sebagai warga kerajaan Allah mau dipakai oleh Tuhan. Kalau masih ada penghalang dalam hati kami yang menghambat untuk terlibat dalam pelayanan untuk berkat kerajaan Allah, kami hari ini mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara masih belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, buka hatimu lebar-lebar. Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa, menjamah hatimu saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, melalui doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
kasih Engkau menyelamatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih juga Engkau mengutus kami ke dunia ini menjadi agen-agennya Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu. Selagi kami kuat, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada nafas dalam kehidupan kami mau pakai hidup kami untuk melayani Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, kami akan bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kami akan lakukan dengan kerjanya dalam kehidupan kami, bahwa dimanapun kami berada, kami mau menjadi agen-agennya Tuhan. Kami mau menceritakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Ini doa kami, firman Tuhan sudah ditemukan. Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang akan melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik. Shalom Bapak Ibu. Kita semua diberkati. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang berkati. Coba lambaikan Bapak Ibu. Tos kiri kanannya katakan, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Gembala dan seluruh jemaat bersyukur. Terima kasih buat pelayanan dari Majelis Daniel Domo, dan saya percaya kita semua diberkati, karena kita semua bisa menjadi orang-orang yang punya hati misi. Amin. Tidak cukup untuk punya hati, dan kita juga harus mengaplikasikannya. Kita bisa menjadi pelaku-pelaku dari misi. Amin. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang berbicara bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan pada sore hari ini. Mengingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah bagian dalam misi. Kami adalah agen-agennya Tuhan. Kami adalah duta yang Tuhan pilih. Karena Tuhan yang memilih kami Tuhan. Bukan kebetulan Tuhan kami ada di negara ini, namun ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan, sehingga Tuhan mengutus kami di tempat ini. Bukan hanya untuk melakukan pekerjaan kami sehari-hari, namun yang lebih penting, kami diutus Tuhan, kami dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami di Vietnam ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh sangat bersyukur, dan kami mau mengakhiri ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Kami mau menerima berkat yang datang dari Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat semua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Karena kasih karunia berkat yang sempurna melimpah bercurah bagi kita semua di dalam nama Anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Memberkati kita dalam setiap pekerjaan usaha kita, memberkati kita dalam keluarga kita, memberkati kita dalam kesehatan kita, dan apa semua yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan